penasaran sih Pak. Saya agak jarang main game nih. Saya jadi pengen tanya, sebenarnya developer game Indonesia tuh ada gak sih Pak? Ada banyak, studio-studio ya? banyak di Indonesia. Pak, curhat aja nih Pak sedikit ya. Saya nih sudah jarang banget bawa cash gitu. Jadi kalau ke resto lupa bawa cash, Nggak bawa, suka kan bingung. nggak Ya, itu juga kayaknya ya Pak. Itu salah satu faktor juga. Jadi sering. Indonesia itu nomor 6 dunia dalam hal download aplikasi. Jadi dari global itu masih mendominasi di Indonesia. Jadi kita masih basically masih dominasinya user. Jadi ini kita ngelihatnya sebagai tantangan. Bayangin juga Indonesia nyelamatin perusahaan negara lain. Terus saya tanya lagunya apa? Baby Shark itu loh. Oh, jadi Baby Shark. Halo Diginates, kembali lagi di Digital Ecosystem Diary bersama saya Senja Riniani yang akan menjadi host untuk memandu episode kali ini. Kemarin kita udah ngebahas lebih dalam soal Sekretariat Direktorat Jenderal Ekosistem Digital dan ngebahas peran pentingnya dalam jembatan komunikasi di dalam organisasi. Kali ini kita akan ngebahas salah satu direktorat di dalam lingkup Ditjen Ekosistem Digital yang juga nggak kalah menarik. Kalau misalnya teman-teman sehari-hari menggunakan aplikasi berbelanja online atau memesan makanan online atau bahkan transportasi online, pasti sudah sangat dekat dengan yang namanya startup. Dan aku yakin juga teman-teman di sini sering banget main game di HP-nya atau bahkan menggunakan PS kayak gitu. Nah itu juga salah satu topik yang akan kita bahas hari ini. Dengan lebih spesifik itu dinaungi oleh Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital. Sudah bergabung bersama saya Bapak Sony Hendra Sudaryana. Halo Bapak. Halo, selamat pagi. Salam kenal Bapak, saya Senja. Bapak boleh memanggil saya Senja. Iya Pak. Nah Bapak Sony ini di PLT Direktur Pengembangan Ekosistem Digital ya Pak? Iya, sekarang ditugaskan untuk bantu itu. Oh iya, baik Pak. Gimana Bapak sudah sarapan hari ini Pak? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Nah kita akan ngobrol banyak nih Pak soal Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Digital, kemudian peran-perannya, kontribusinya bagi Indonesia. Kita mulai dulu nih Pak, sebenarnya kalau misalnya saya dengar pengembangan ekosistem digital ini kan sangat luas sekali ya Pak. Yeah. Ekosistem digital kayak gitu. Nah sebenarnya fokus ruang lingkupnya peran Ditjen Pengembangan Ekosistem Digital ini seperti apa Pak? Sebenarnya kalau secara umum tugas utamanya adalah menyiapkan ekosistem digital di mana perusahaan-perusahaan yang terkait digital dan digitalisasi bisa tumbuh dan berkembang dan yang paling penting adalah bisa sustain. Betul, betul. Ya, itu tugas utamanya dan mungkin yang program-program yang sering didengar adalah startup. Mulai dari Gerakan Nasional 1000 Startup, Startup Studio, HPID, Next Hub atau sampai ke games. Itu program-program menarik yang mungkin teman-teman di sini mungkin baru pernah dengar ya. Habis ini langsung searching biar tahu programnya apa karena itu program menarik sekali ya Pak. Itu program signature-nya lah. Program signature dari secara umum gimana kita menyiapkan ekosistemnya sehingga anak-anak muda ini punya tempat dan ekosistem yang baik untuk bisa tumbuh dan berkembang. Ya, nah itu menarik sih Pak. Bapak tadi sempat menyinggung soal sustain gitu ya. Karena di tahun 2023 kemarin banyak sekali saya melihat berita yang bilang kalau startup di Indonesia ini banyak yang exit. Akhirnya banyak juga yang mungkin merger gitu untuk mempertahankan karena mereka kondisi keuangannya sedang tidak bagus kayak gitu. Nah saya jadi penasaran nih Pak, sebenarnya bagaimana peran Ditjen Pengembangan Ekosistem ini, Ditjen Pengembangan Ekosistem Digital untuk bisa mengayomi gitu ya startup-startup ini supaya mereka tidak hanya banyak secara kuantitas saja yang lahir gitu ya, tapi juga sustain. Itu caranya apa nih Pak? Sebenarnya yang kita siapkan itu ada 3 pendekatan ya. Yang pertama di skala makro. Skala makro kita bermainnya di regulasi. Kemudian di skala meso bermainnya intervensi ke institusi atau startup-startupnya, itu yang kita bantuin ke organisasinya. Dan di skala mikro mikro itu kita langsung ngebantu ke personnya atau foundersnya atau tim tech-nya. Jadi pendekatannya 3. Nah kalau kita ngeliat Indonesia sekarang emang ini ya sedang mungkin habis bubble-nya kasus meledak ya. Jadi dari cerita The First 4 Unicorn di Indonesia ya. 4 unicorn pertama di Indonesia itu memberikan dampak positif bagi ekosistem digital Indonesia.
dan membangun kepercayaan bahwa Indonesia itu bisa jadi next engine utama untuk pembangunan ekonomi adalah dari digital startup ini. Dan mulai bermunculan startup-startup yang lain terinspirasi dari wave pertama dari digital entrepreneurs ini. Dan kita ngelihat pertumbuhannya pesat sekali, khususnya di 2021 investment di startup itu sampai mencapai 11,8 billion US dollars. Tapi seiring perjalanan meningkatnya euforia terkait startup ini tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kaliber dari founders-foundersnya dan juga timnya. Jadi kita ngelihat di tahun lalu pendanaan investasi di startup itu menurun tajam, bahkan cuman 760 juta US dollars. Jadi nggak sampai 10%-nya dari yang tertinggi. Dan itu yang harus kita tingkatkan lagi, mulai dari inspirasi untuk memulai usahanya sampai meningkatkan trust dari investor. Oke, berarti benar-benar ekosistem ya Pak, dari hulu ke hilirnya. Bagaimana kita mengembangkan ide-ide tadi supaya muncul startup baru, tapi juga bukan hanya muncul saja gitu ya. Tapi juga bagaimana mereka bisa sustain dan akhirnya mungkin bisa mandiri gitu ya, dapat investor dari luar seperti itu. Oke, itu menarik banget ya Pak. Itu kan kita tadi ngomongin soal startup yang besar kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin Indonesia, sebenarnya ekonomi Indonesia ini sebagian besarnya juga dibangun oleh UMKM. Kemudian di memasuki era sekarang, UMKM juga banyak sudah mulai mengadopsi teknologi sehingga mungkin kita lebih akrab mendengarnya dengan istilah UMKM digital. Nah di sini mungkin saya penasaran nih Pak, saya pengen tahu sejauh mana peran Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital itu untuk menjaga ekosistem digital di Indonesia, salah satunya juga untuk mendukung perkembangan UMKM digital tadi Pak. Ya, kalau kita ngelihat struktur GDP atau PDB kita, kontribusi ekonomi digital itu sekitar tahun lalu sekitar 4,5% sampai 5% terhadap GDP atau 90 billion US dollar. Dan diproyeksikan kita akan di 360 billion US dollars di 5 tahun ke depan. Nah, salah satu engine utamanya dari ekonomi digital ini adalah pertama ya startup itu sendiri, perusahaan-perusahaan digital techpreneur ini. Yang kedua adalah digitalisasi sektor strategis. Yang ketiga sektor strategis ini termasuk pertanian, agriculture dan UMKM. Yang ketiga animasi dan games. Dan keempat adalah traditional companies yang bertransformasi digital. Jadi itu yang engine utamanya. Nah kalau kita lihat dari sisi UMKM ya, kita ngelihat dengan adanya digital itu lebih mempercepat akses pasar betul. dan market mereka sehingga lebih cepat penjualannya. Itu nggak cuman di sisi UMKM sih, kita ngelihat juga banyak juga startup yang membantu di bidang pertanian, perikanan yang meningkatkan efisiensinya. Kalau kita ngelihat ini hubungannya juga dengan ICAR, incremental cost output ratio. Jadi kalau di Indonesia sekarang masih sekitaran di angka 6, kita targetnya bisa pengen menurunkan ke angka 4 ya. Kita ngelihat case digitalisasi di India 2012 itu bisa menurunkan ICAR dari 7,5 ke 3,5. Jadi ini yang kita harapkan, digitalisasi nggak hanya di sektor UMKM tapi di sektor-sektor strategis yang berkontribusi besar terhadap PDB itu bisa kita bantu digitalisasi sehingga bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dari Presiden Prabowo. Wah menarik sekali. Tadi Bapak juga sempat mention bahwa salah satu sektor strategisnya adalah animasi dan game. Nah menariknya Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital ini juga punya program-program yang menarik ya Pak soal pengembangan game-game developer di Indonesia. Sebenarnya saya penasaran sih Pak, saya agak jarang main game nih. Saya jadi pengen tanya, sebenarnya developer game Indonesia tuh ada gak sih Pak? Ada banyak, studio-studio banyak di Indonesia. Ada yang di Bandung, di Jakarta, dan di Jogja, kota-kota besar juga lain juga. Oke, jadi sebenarnya tuh ada banyak banget game developer di Indonesia. Nah, saya jadi pengen tahu juga nih Pak, gimana sih Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital ini bikin strategi supaya game-game developer di Indonesia itu bisa berkembang, kemudian juga bisa terkenal gitu ya, dan juga bisa
gamenya itu bisa dipakai juga oleh anak-anak Indonesia? Nah kalau di game ini menarik ya, kalau kita ngelihat games, nilai games itu transaksinya hampir 2 billion US dollars tahun lalu, 1,8 sampai 2 billion US dollars. Namun 95 atau lebih dari itu, lebih kecil lagi ya, itu 99% itu masih didominasi oleh games luar negeri. Jadi kita mempunyai banyak challenge, tantangan untuk bisa menguasai market kita. Kita itu Indonesia sekarang kalau kita lihat ini ya, struktur demografinya 286 juta penduduk, 220 juta udah terkoneksi dengan internet, internet users. Kemudian kalau kita ngelihat struktur demografinya, kita itu 50% mungkin di bawah 30 tahun. Jadi ini adalah tech savvy population. Dan Indonesia itu nomor 6 dunia dalam hal download aplikasi. Jadi kita ngelihat mau dikasih apapun di Indonesia itu jadi viral atau ini ya, digital savvy lah untuk yang anak-anak mudanya. Dan kita ngelihat games ini potensinya banyak banget. Ini dari sisi transaksi ya, tapi lebih dari sekedar ekonomi. Kita ngelihat games itu bagaimana kita bisa melestarikan budaya, betul. Dan juga tetap relevan dengan global, tapi juga bisa mempertahankan budaya-budaya asli Indonesia. Indonesia kan banyak cerita dan banyak cerita, banyak kisah budaya, dan kalau kita ngelihat games itu kekuatan besarnya adalah di storytellingnya. Yes, betul Pak. Jadi Indonesia punya potensi yang sangat besar di dunia games dan animasi ini. Ya, menarik sekali. Mungkin teman-teman setelah nonton video ini kepikiran ya bikin ide game apa nih dari story-story lokal, story-story di Indonesia, banyak sekali nih cerita-cerita menarik. Mungkin bisa mengangkat cerita-cerita tentang legenda-legenda di Indonesia kemudian dijadikan game. Jadi itu menarik banget ya. Ide dicatat ya teman-teman developer game, mungkin dengerin podcast ini. Kita tadi udah bahas soal startup, kita tadi udah bahas soal UMKM, kemudian juga masuk ke game. Nah kalau tidak salah nih Pak, salah satu fokus utama program yang ada di Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital ini adalah tentang digital payment system ya Pak, tentang sistem pembayaran digital. Zaman sekarang Pak, curhat aja nih Pak sedikit ya, saya ini sudah jarang banget bawa cash gitu. Jadi kalau ke resto lupa bawa cash, suka bingung. Ya, itu juga kayaknya ya Pak, itu salah satu faktor juga. Jadi sering suka, pokoknya suka panik kalau misalnya ternyata makan ke resto dia gak bisa pakai pembayaran digital kayak gitu. Atau bahkan tiba-tiba bawa cash buat bayar parkir gitu, lupa. Kemarin saya pernah Pak, di salah satu kafe di Sudirman gitu, pas datang saya lupa bawa cash. Saya bilang, aduh maaf Pak, saya lupa bawa cash. Dia ternyata dia sudah menyiapkan nomor rekening untuk transfer. Jadi sekarang bahkan parkir aja dia sudah menyediakan untuk biar kita bisa bayar digital kayak gitu. Nah ini menarik banget. Mungkin bisa diceritakan Pak perannya PED ini, Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital di segi digital payment system. Jadi kalau di kita itu sebenarnya perannya lebih ke horizontal. Ke semua sektor kita fokus utamanya adalah bagaimana semua stakeholder di ekosistem ini bisa mendapatkan value yang fair, sehingga ekosistemnya bisa sustain. Nah salah satunya yang adalah backbone dari digital economy kan konektivitas, industri konektivitas. Jadi dengan adanya telco industri yang lebih sehat sehingga lebih merata ini koneksinya, internetnya, dan juga lebih berkualitas dari sisi speed maupun layanannya. Itu yang pertama yang fokus kita utamanya. Karena kalau nggak ada basic infrastructure yang industri yang sehat, maka di atasnya nggak bisa juga bertahan atau bisa memperluas lagi akses marketnya. Jadi itu yang pertama. Dan kalau kita ngelihat kan ini semua ya, nggak hanya sektor keuangan, sektor kesehatan, sektor perdagangan juga semua. Tapi kalau dari sisi financial payment system juga kita ngelihatnya dengan digitalisasi ini tujuannya adalah mempercepat velocity of money.
atau perputaran uang. Jadi kalau teman-teman ini ya, kalau uangnya semakin cepat beredar, itu sangat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Betul. Jadi semakin cepat perputarannya, semakin cepat pertumbuhan ekonominya. Ini yang mendasari kenapa kita akselerasi digital payment ini. Jadi ekonomi itu prinsipnya kalau uangnya kita punya 10 juta gitu, kalau kita tabung aja semua orang gitu ya ekonominya nggak muter. Tapi kalau kita ditabung terus ada uangnya disalurin ke kredit ataupun ada transaksi 10 juta itu kita transaksiin bolak-balik 10 kali aja bisa 100 juta. Jadi velocity of money itu adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tapi mungkin digital ekonomi kita itu masih mengalami banyak tantangan karena masih didominasi oleh consumption. Jadi digitalisasi ini masih belum bisa melahirkan banyak local production. Kita masih ada payment system yang ini ya, yang lokal tapi secara kayak services ataupun aplikasi-aplikasi yang dari global itu masih mendominasi di Indonesia. Jadi kita masih basically masih dominasinya user. Jadi ini kita ngelihatnya sebagai tantangan dan juga salah satu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman anak muda ini untuk bisa ngasih solusi-solusi dari lokal di Indonesia. Berarti kalau digital payment system ini tuh arahnya lebih ke menyiapkan infrastrukturnya ya Pak, peran kita di situ ya? Ya, kalau kita ngelihat teknologinya juga akan banyak berubah. Benar ya, kalau kita tadi cerita kalau dulu mungkin 2010 kita nggak bawa handphone juga nggak apa-apa ya. Benar-benar. Tapi semua berubah ada dua ya. Pertama revolusi yang pertama kan revolusi ketika ada ini ya komputer. Betul. Jadi 70-an tuh zero cost of computing. Terus yang kedua revolusi kedua adalah adanya internet tuh 90-an. Zero cost of distribution of information. Itu tiba-tiba kita nggak usah kirim surat bisa kirim email gitu ya. Terus hidup kita berubah juga di 2006 2007 ketika mulai ada smartphone. Dulu mungkin basic phone kita cuma nelpon, SMS. Tapi ketika itu muncul, itu mulai tuh ketergantungan tuh. Tapi kita masih ini ya, masih nggak terlalu. Kita masih nonton YouTube-nya tuh tahun segitu masih di komputer. Speednya nggak ini. Speednya belum dan konektivitasnya belum cukup kualitasnya. Tapi ketika 4G di deploy, 4G di deploy di Indonesia, itu mulai tadi semua hidup kita ada di handphone. Kita nonton YouTube, payment, sampai mobile banking, semua itu ada di handphone. Dan itu ya, kedepannya kalau kita ngelihat itu ngerubah pola hidup kita, culture kita, semua mobile first. Tapi kedepannya kalau kita ngelihat payment industries, kedepannya kan mulai ada palm payment. Kita bayar, kalau dulu kan kalau ini security ada 3. Yang pertama itu what you know. Kita tahu password, PIN. Yang kedua what you have. What you have itu kalau m-banking tuh yang saldo. Yang biru itu basic di bank tuh yang buat PIN token. Token. Itu what you have. Atau kartu ATM atau what you have lah. Yang ketiga lah what you are. Biometrik kita itu yang tertinggi lah, yang lebih secure. Makanya kedepannya payment akan ke arah ke situ. What you are mulai dari payment system dia baca palm kita, atau yang nextnya akan ya kayak retina. Jadi kita nggak usah bawa handphone juga nggak apa-apa asal masih punya tangan sama masih punya mata. Semakin gampang nih menghabiskan duit untuk berbelanja. Kalau ada uangnya. Tapi nggak apa-apa, itu menggerakkan perekonomian kita ya Pak. Ya itu kontribusi saya sebagai anak-anak muda untuk menggerakkan perekonomian adalah sering jajan. Tapi jangan lupa kontrol diri ya. Selanjutnya setelah kita berbicara soal banyak hal tadi terkait dengan teknologi, saya penasaran pengen ini sih Pak. Pengen tanya sebenarnya secara umum tuh tantangan terbesarnya untuk membangun ekosistem digital di Indonesia tuh gimana Pak? Apa aja gitu biasanya yang dihadapi? Digitalisasi di Indonesia itu masih didominasi oleh consumption. Ya. Local productionnya masih kurang. Jadi kita emang tech savvy masyarakatnya.
tapi menggunakan produk bukan dari dalam negeri untuk digitalnya. Bukan dari dalam negeri nggak bagus, orang luar melihat kita itu salah satu market yang terbesar. Bayangin 220 juta lebih internet user, itu hampir separuh dari Southeast Asia. Itu challenge-nya adalah banyak players yang masuk ke market Indonesia. Tapi dari sisi ini juga, kalau kita ngelihat tadi ya, kita ngomongin I-Core itu ya, incremental cost output ratio, ada dua cara kan. Pertama, ngurangin biaya. Yang kedua adalah tingkatkan efisiensi. Nah, efisiensi itu ada dua caranya. Yang pertama adalah melalui pendidikan yang butuh waktu lama. Karena kita ngelihat pendidikan di Indonesia itu kalau kita ngelihat demografinya ya, yang sekolah SMP ke atas itu kalau nggak salah cuma 43%. Sisanya itu lulusan SD atau bahkan nggak sekolah. Jadi apa yang terlihat di Jakarta ini belum tentu mencerminkan keseluruhan Indonesia. Jadi challenge-nya adalah di pendidikan juga masih banyak yang perlu ini di-upgrade ya. Tapi itu jangka panjang. Betul. Dan yang kedua, culture-nya sendiri. Jadi di Indonesia itu masih culture jadi pegawai atau ini ya, di keluarga mungkin ya, kalau kamu jadi pamit ke orang tua mau jadi pengusaha mungkin kayak yang bener aja gitu. Bener Pak. Jadi culture untuk jadi bikin usaha sendiri, jadi pengusaha itu masih belum banyak di Indonesia. Dan yang itu ya, secara umum ya. Jadi kita ngelihat kita bagaimana menciptakan ekosistemnya, gak cuman internetnya cepat atau ini, tapi culture-nya juga it's okay to fail, kalau gagal nggak apa-apa, coba lagi, baik itu dari sisi keluarga ataupun dari sisi ekosistem mereka ini ya, foundersnya. Karena bikin usaha itu is a lonely journey, jadi butuh banyak support, butuh banyak dorongan semangat dari orang-orang di sekitar. Itu dari sisi pendidikan dan culture. Terus kalau yang kedua untuk efisiensi adalah digitalisasi. Ada satu ini ya, use case saya datang ke Tasik itu ada tambak ikan. Sebelumnya dia konvensional, dia produksinya 200 kg ikan tiap 3 bulan. Tapi dengan digitalisasi, menggunakan apps, gunakan teknologi, dia bisa ningkatin jadi 2 ton. Jadi 10 kali peningkatan hasilnya ya. Jadi bagaimana kalau kita bantu lebih banyak lagi petani petambak untuk menggunakan teknologi. Ya itu digitalisasi. Tapi berbanding lurus dengan itu ya tadi ya. Pendidikan juga ya. Pendidikan. Nah itu yang perlu kita ini. Jadi digital literacy bukan hanya tahu menggunakan, tapi bisa memanfaatkan, bukan hanya tahu gunain Instagram atau Facebook, tapi menggunakan untuk teknologi-teknologi yang bisa meningkatkan perekonomian mereka. Secara garis besar tuh tantangan besar kita masih di pendidikan, kemudian culture-nya, dan bagaimana itu semua nanti ke depannya bisa sebenarnya memberikan dampak gitu ya bagi perekonomian secara rumah tangga, dan akhirnya secara kumulatif itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia juga gitu ya Pak. Nah sebenarnya itu ngomongin tantangan ya Pak. Nah peluangnya Pak, kan kita juga harus optimis nih ke depannya. Sebenarnya peluang kita nih, kalau tadi kan Bapak juga sempat mention ya soal internet user kita besar kayak gitu. Itu juga salah satu peluang. Nah, selain itu mungkin ada gak sih Pak? Mungkin ada satu cerita ya. Jadi 2022 saya itu ke conference pembicara di Thailand, Tech House. Kemudian saya ketemu dengan salah satu pembicara lainnya dari Korea Selatan kalau nggak salah. Kita kenalan, ngobrol, terus karena terus saya bilang saya dari Indonesia. Dia bilang, negaramu menyelamatkan perusahaanku katanya. Hah? Gimana ceritanya? Jadi dia punya perusahaan, publisher ya, publisher lagu anak. Dia punya 10.000 lagu kalau nggak salah pada saat itu. Tapi nggak ada penghasilan. Jadi dia itu diambang bangkrut. Kemudian ada satu lagu yang tiba-tiba ngehits, viral, dan itu yang menyelamatkan perusahaannya. Terus dia bilang, kamu tahu viralnya dari mana?
dari Indonesia, dari negaramu. Dan basically dia ngomong negaramu yang menyelamatkan perusahaan saya. Bayangin negara Indonesia nyelamatin perusahaan negara lain. Terus saya tanya lagunya apa? Baby Shark gitu loh. Oh, jadi Baby Shark. Oh ya, ternyata itu lagu dari perusahaannya dia. Jadi itu yang kita lihat ya. How big Indonesia market. Jadi kita nggak usah keluar negeri juga bisa berkembang di sini. Problemsnya juga kalau orang lain juga ngelihat hal yang sama. Jadi untuk jadi unicorn ya harus ke market Indonesia. Startup yang jadi unicorn yang dari Malaysia juga nyari marketnya di sini. Dari rata-rata ASEAN akan lari ke sini. Untuk karena basically kita kan separuhnya ASEAN ya, on terms of population dan juga itu digital savvy. Jadi as a user kita itu cepat. Tapi bukan sebagai builder, belum sebagai builders. Masih banyak PR yang harus kita lakukan. Potensinya ada. Tinggal bagaimana kita menyiapkan ekosistemnya. Makanya tugas besarnya itu ya. Tugas besar Direktorat Jenderal Ekosistem Digital sampai dibikin sendiri itu adalah menyiapkan ekosistem di mana anak-anak muda ini bisa berkembang dan tumbuh dengan ide-idenya dan bisa kita bantu menjadi lebih sustain. Terima kasih banyak Pak Sony, menarik sekali obrolan kita tadi ngebahas soal ekosistem dari startup, kemudian UMKM, pembayaran digital dan juga game salah satunya. Tapi sayang sekali karena keterbatasan waktu kita harus mengakhiri episode kali ini. Menarik banget Pak, visi kita ke depannya adalah gimana caranya bukan hanya membangun pertumbuhan ekonomi aja dari segi konsumsi gitu ya, tapi juga bagaimana Indonesia dan anak-anak muda Indonesia bisa berdampak untuk Indonesia sendiri. Jadi kita gak hanya konsumsi aja tapi juga jadi builder ya Pak ya kalau Bapak mention tadi. Terima kasih banyak Diginites yang udah dengerin episode kali ini sampai akhir. Next kita akan ngebahas salah satu direktorat teknis yang menarik juga, yaitu Direktorat Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru dengan narasumber yang juga menarik dan keren. Buat teman-teman semua anak-anak muda Indonesia, mari bangun Indonesia karena Indonesia maju mulai dari kamu. Terima kasih banyak Pak Sony. Sama-sama.